Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Insya Allah kita hari ini akan belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, insya Allah hari ini hari Kamis kita akan belajar PAI dengan Ibu Lilis. Nah, untuk tema hari ini yaitu ketika bumi berhenti berputar, itu beriman kepada hari akhir. Baik anak-anak, kita akan mulai ya belajarnya. Di tujuan pembelajaran hari ini di KD 3.3 yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, untuk prakteknya menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nanti tujuan pembelajarannya anak-anak harus bisa menjelaskan setelah menyimak video ini. Yang pertama menjelaskan makna hari kiamat, yang kedua menjelaskan macam-macam hari kiamat, yang ketiga mengidentifikasi tanda-tanda hari kiamat, dan yang keempat menganalisis hikmah mempercayai hari akhir. Baik anak-anak, yang pertama yaitu tentang makna hari akhir. Hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini hancur luluh lantah dan semua makhluk di dalamnya mati semuanya. Hari kiamat ini ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ini tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Tapi kita sebagai hamba Allah harus percaya bahwa hari kiamat ini akan datang. Ya. Percaya kepada hari kiamat ini termasuk rukun iman yang kelima. Baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah macam-macam hari akhir. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Jadi hancurnya alam di sekitar kita hanya sebagian. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir. Nah, kiamat sugro ini dapat terjadi di mana saja di atas muka bumi ini. Jadi kiamat sugro ini dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Nah, anak-anak, ini contoh kiamat sugro. Yang pertama gunung meletus, tsunami. Ya, tsunami ini terjadi di Indonesia pada tahun 2024. Kemudian gempa di Palu. Kemudian, nah ini sangat dahsyat ya. Padahal ini adalah kiamat sugro, tapi dahsyat ya. Insya Allah bagaimana kiamat kubro. Kemudian kematian seseorang hamba, ya ini adalah termasuk kiamat sugro. Kemudian macam-macam hari akhir yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro ini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Jadi semuanya hancur kalau kiamat kubro ini, yaitu disebutnya kiamat besar. Jadi disebutnya kiamat besar anak-anak. Nah anak-anak, ini contoh gambaran keadaan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa kiamat kubro itu ya. Nah ini meteor yang saling bertubrukan di angkasa sehingga meteor itu menubruk bumi sehingga bumi itu hancur ya. Kemudian keadaan manusia setelah matahari terbit dari barat, malaikat Israfil meniup sangkakala. Wallahu a'lam seperti apa gambarannya. Hanya ini sekedar contoh membuat kita tafakur diri ya, sehingga keimanan kita makin dipertebal. Baik anak-anak, yang pertama yaitu tentang makna hari akhir. Hari akhir atau disebut juga dengan hari kiamat adalah
peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta ini hancur luluh lantah dan semua makhluk di dalamnya mati semuanya. Hari kiamat ini ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat ini tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Tapi kita sebagai hamba Allah harus percaya bahwa hari kiamat ini akan datang. Nah, percaya kepada hari kiamat ini termasuk rukun iman. Selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, banyak para ulama muslim yang wafat. Nah, hari ini sudah terjadi ya, banyak ulama yang mendahului kita. Semoga Allah menerangkan alam kuburnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yaitu ilmu agama dianggap tidak penting, sehingga manusia di akhir zaman ini mementingkan ilmu yang menguntungkan dunia, ilmu yang menguntungkan bagaimana mencari materi dengan banyak, uang banyak ya. Jadi ilmu agama ini dikesampingkan. Kemudian yang ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi ini makin merajalela. Dapat kita lihat ya, orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Nah, itu termasuk tanda-tanda hari akhir. Kemudian keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, seperti di Palestina peperangannya, kemudian di Suriah, di negara Timur Tengah. Nah, di Indonesia juga masih ada kerusuhan ya. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari akhir. Kemudian minuman keras dan barang terlarang ini dianggap sebagai hal yang biasa, bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela karena mereka sudah kecanduan, sehingga mereka mampu untuk melakukan kejahatan. Kemudian yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini sudah di berita-berita di media sosial yang mengaku sebagai nabi, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, baik anak-anak, yang terakhir yaitu yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita tadi tahu mulai dari maknanya, kemudian macam-macamnya, kemudian tanda-tanda hari akhir, maka hikmahnya bagaimana kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Yang pertama, kita harus bertambah yakin keimanan kita dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan, seperti mengerjakan tugas-tugas di sekolah, membantu ayah dan ibu di rumah. Nah, itu amal kebaikan ya. Kemudian yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti apa? Berkelahi, mencuri. Nah, itu dijauhi perbuatan-perbuatan yang. Jadi kalau kita mau berbuat tidak baik, harus berpikir dulu nih, kalau saya tidak berbuat baik, saya akan rugi ya. Kemudian memfitnah ya, itu juga termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan ya. Kalau anak-anak punya sifat jujur, maka insya Allah anak-anak masa depan kalian itu akan cerah, disiplin, bertanggung jawab ya, untuk melakukan bahwa kamu belajar itu adalah kewajiban kamu ya, untuk belajar, hak kamu ya. Jadi anak-anak, bagaimana sifat-sifat jujur, disiplin dan tanggung jawab ini dilakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Waspadanya apa? Awali aktivitas kalian dengan apa? Dengan bismillah ya, dengan doa ya. Karena ini waspada, kita nggak tahu kan kapan kita mati, nggak tahu ya. Kemudian menjaga lingkungan di sekitar rumah, seperti kiamat sugro ya, adanya banjir itu akibat kerusakan manusia, buang sampah sembarangan ya. Kemudian tidak menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan, mengerjakan sholat, nanti sholatnya nah jangan itu tunda, kita tak tahu 5 menit ke depan kita nggak tahu. Kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah, PR dan sebagainya. Insya Allah baik anak-anak, semoga anak-anak bisa mengamalkannya, introspeksi diri,
Dengan kita mengimani hari akhir ini, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam-macam hari akhir yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro ini adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat, dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Jadi semuanya hancur kalau kiamat kubro ini, yaitu disebutnya kiamat besar. Jadi disebutnya kiamat besar, anak-anak. Untuk selanjutnya, nah ini anak-anak ibu guru beritahukan ya perjalanan manusia. Dari kapan nih perjalanan kita kita sebagai manusia? Yang pertama alam ruh, alam kandungan di perut ibu kalian, kemudian alam dunia, sekarang kita perjalanan, kemudian pelajaran selanjutnya yaitu ke kubur, kemudian kehancuran alam semesta hari akhir, kemudian perjalanan ke hari kebangkitan, yaitu dibangkitkannya di alam kubur atau disebut yaumul ba'ats. Kemudian di padang mahsyar, ya, semua manusia dikumpulkan di sini di padang mahsyar. Dahsyatnya padang mahsyar itu lebih dahsyat bagaimana amalan kita ketika di dunia. Kemudian syafaat, Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian dihisab, dihitung amalan kita, keburukan kita, ya. Kemudian penyerahan catatan amal kita. Kemudian di mizan udah dihitung, ditimbang lagi mizan. Kemudian telaga. Nah, telaga ini kemudian perjalanan syirat antara surga dan neraka. Jadi 100 tahun itu sama dengan 1 hari di dunia. Jadi 100 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Masya Allah. Nah, inilah kita muhasabah diri ya, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Silakan anak-anak kelas 6 untuk mengerjakan LKPD yang akan di-share nanti berupa PDF di grup WhatsApp ya anak-anak. Kemudian dikumpulkan melalui Classroom. LKPD itu dilaksanakan setelah menyimak video yang Ibu share ya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah, terima kasih. Kita hari ini sudah belajar. Biar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kita tutup dulu ya dengan baca alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.